Halo guys, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Ron, yang tentunya masih di channel MR3 TV. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre action komedi berjudul Hancock tahun 2008. Film ini juga dibintangi oleh aktor favorit saya, yaitu Mas Will Smith, yang aktingnya tentu tidak usah diragukan lagi. Film ini menceritakan tentang seorang superhero yang memiliki kekuatan super dan juga memiliki kebiasaan mabuk. Sehingga saat ia mencoba menolong menangkap penjahat, ia malah membuat kerusakan yang nilainya tak sedikit. Ya udah, daripada penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan satu geng perampok yang mencoba kabur dari kejaran aparat kepolisian di jalan tol. Dan kita akan diperlihatkan dengan tokoh utama di film ini, yang ternyata adalah seorang tunawisma bernama Hancock, nggak pakai C. Hancock sendiri adalah seorang superhero yang memiliki kekuatan super, seperti bisa terbang, tak mempan peluru, punya kekuatan melebihi manusia biasa, dan tidak bisa bertambah tua. Ya, mirip-mirip kayak Saitama lah. Tapi sayangnya sebagai seorang superhero, Hancock memiliki kebiasaan buruk, yaitu mabuk. Tak lama kemudian ada seorang anak kecil yang membangunkannya dan menyuruhnya untuk mengatasi perampok yang ada di awal film tadi. Sambil minum sebotol ciu, Hancock pun menghampiri TKP. Sesampainya di mobil perampok tersebut, Hancock mencoba negosiasi dengan perampok tersebut untuk menyerahkan diri. Tapi mereka malah menghiraukan perkataan Hancock dan menembakinya. Ketika para perampok menembakinya, tak ada satu butir peluru pun yang mempan kepada Hancock dan malah mengenai botol ciu miliknya. Hal ini justru membuat Hancock kesal dan ketiga perampok tersebut harus menerima akibatnya. Kejadian barusan langsung menjadi topik utama di siaran televisi. Pasalnya, aksi heroik yang dilakukan oleh Hancock tadi banyak menelan kerugian yang tidak sedikit. Aksi Hancock tadi merupakan aksi yang sudah kesekian kalinya, sehingga membuat masyarakat di kota LA kesal dan membencinya. Scene berpindah kepada seorang pria yang berprofesi sebagai public relation atau humas bernama Ray. Ini orangnya. Sayangnya presentasi Ray soal produk baru hasil pemikirannya yang ia beri nama All Heart kurang memuaskan para petinggi kantor. Ray pun pulang dalam keadaan bad mood. Dalam perjalanan menuju rumah, Ray terjebak kemacetan, di mana posisi Ray tepat berada di tengah-tengah rel kereta api. Dan di saat yang bersamaan, ada kereta api yang menghampiri Ray, dan tiba-tiba Hancock pun datang dan langsung menyelamatkan Ray dengan cara melemparkan mobil yang ditumpanginya hingga terbalik. Seperti biasa, aksi heroik Hancock selalu saja merusak properti di sekitarnya. Hal ini tentu membuat para penduduk kota semakin kesal dan benci kepadanya. You're all idiots. You're the one that threw the dude's car at him. Obviously injured that poor woman. She's right. Smell that liquor on your breath. I've been drinking, bitch. Saat para warga menyorakinya, Ray yang sudah keluar dari mobilnya pun mencoba membela Hancock dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan inilah awal mereka akan menjadi teman. Singkat cerita, Ray pun diantarkan pulang oleh Hancock dengan cara terbang. Ray, thank you. Sesampainya di rumah, kita akan diperlihatkan keluarga kecil Ray. Ada sang anak yang ngefans sekali dengan Hancock bernama Aaron dan juga sang istri bernama Mary. Dari awal bertemu tampak bahwa Mary tidak menyukai Hancock, namun pada saat yang sama ia seperti menyimpan sesuatu.
Karena merasa hutang budi, Ray mengajak Hancock untuk makan bersama di rumahnya. We have not missed a Thursday in, huh? Fine. Yeah? Nap. Okay, huh? Fine. Yeah? Nap. Okay. Saat selesai makan, Ray menawarkan diri untuk membantu Hancock memperbaiki citra superhero di mata masyarakat. Mendengar hal tersebut, Hancock pun masih mikir-mikir dan langsung meninggalkan Ray. You guys, he's kind of one of us. Keesokan harinya, saat Hancock baru bangun tidur di tempat tinggalnya yang sederhana dan terpencil, ia terus menatapi 2 tiket film Frankenstein dan sebuah permen karet. Entah apa maksudnya, yang pasti ada sebuah rahasia yang nanti kita akan ketahui. Di saat yang bersamaan, Hancock kembali kepikiran tentang tawaran Ray untuk membantunya memperbaiki citra superhero di mata masyarakat. Tanpa berlama-lama, ia langsung bergegas ke rumah Ray. Sesampainya di depan rumah Ray, Hancock yang tak terima jika dikatakan bodoh pun sempat memberi pelajaran kepada seorang anak kecil yang sangat dablek. Setelah itu, Hancock bertemu Ray yang ingin membantu memperbaiki citra buruknya di masyarakat. Mulai dari mengajari bagaimana bersikap yang baik, menghilangkan kebiasaan mabuk, hingga menyarankan agar Hancock mau dipenjara selama 2 minggu atas apa yang dilakukannya selama ini. Hancock langsung mengikuti saran dari Ray dan meminta maaf kepada semua warga. I apologize to the people of Los Angeles. After all, I'm the only one of my kind. Be better. Singkat cerita, saat Hancock pertama kali masuk ke dalam penjara, ia langsung disambut para penghuni lapas yang ingin menghajarnya. Di sini Hancock telah berkata baik-baik dan tak ingin ada masalah. Tapi mereka tak menghiraukan perkataan Hancock dan malah menghinanya. You don't move, your head is going up his ass. Shoot you, asshole. Setelah kejadian itu, Hancock menjalankan hari-hari dengan kegiatan positif di penjara, seperti curhat sesama tahanan, bimbingan dari Ray, dan olahraga basket. Come in too hot, okay? Don't come in too boozy, and don't land on the $100,000 Mercedes. This city is being. Let me hear you say it. Let me hear you say, good job. Good, job. Sementara itu, kejahatan terus meningkat sejak 5 hari terakhir Hancock di penjara. Suatu hari, Mary dan Aaron menjenguk Hancock sambil membawa makanan. Seperti biasa, dari tatapan Mary seperti ada yang disembunyikan tentang Hancock. Okay, well, we should probably go, buddy. Already? Yeah. Dua minggu kemudian, Ray datang sambil membawakan kostum untuk dipakai Hancock saat beraksi nanti. Hancock, this is a uniform. A uniform represents purpose. It's missing me, Ray. Just be patient. You gotta trust me on this. All right? Keesokan harinya, Hancock dibangunkan oleh penjaga dan mengatakan bahwa polisi butuh bantuannya. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung menghampiri tempat perampokan tersebut. Last year in Iraq, leaving her. Setibanya di sana, ia langsung menyelamatkan salah satu petugas yang terjebak dan menuntaskan keempat perampok itu. Dan sekarang tinggal satu perampok yang mengancam akan meledakkan semua sandera apabila Hancock tidak mau membukakan berangkas bank dan melepaskannya. Saat Hancock menolaknya, perampok tersebut memakinya dengan kata yang paling ia benci. Hancock pun kesal dan langsung memutuskan pergelangan tangan si perampok menggunakan piringan lampu dan memberikan tangannya ke polisi. Do you hear me, asshole? Call me an asshole. One more time. Dengan aksi heroiknya kali ini, Hancock langsung mendapatkan pujian dan apresiasi dari masyarakat.
Malam harinya, Ray mengajak Hancock untuk makan malam bersama. Saat makan, mereka saling bertukar cerita. Ray bercerita saat ia pertama kali bertemu dengan Mary di supermarket, dan Hancock bercerita tentang dirinya yang ternyata mengalami amnesia atau lupa ingatan. Ia bercerita bahwa tengkoraknya retak akibat mencoba menghentikan perampokan, dan saat ia terbangun, ia sudah lupa semuanya dan ia juga berubah. Seperti tak mempan jarum saat disuntikan dan tengkoraknya sembuh dalam 1 jam. Singkat cerita, saat mereka telah pulang dari pesta dan Ray telah terlelap tidur, Hancock menghampiri Mary yang seperti ada ketertarikan antar keduanya. Dan tiba-tiba... ya, terungkap sebuah fakta bahwa Mary adalah orang yang sejenis dengan Hancock. Pagi harinya Hancock datang kembali untuk memastikan kalau Mary sama seperti dirinya. Hangkrik tenanan. Pagi harinya Hancock datang kembali untuk memastikan kalau Mary sama seperti dirinya. Tak mau Ray mengetahui tentang dirinya, Mary berjanji akan memberitahu yang sebenarnya kepada Hancock nanti sore. Scene berpindah kepada penjara bekas Hancock dihukum. Di sana kita diperlihatkan dengan orang-orang yang pernah diberi pelajaran oleh Hancock. Ada 2 preman yang sempat ingin menghajar Hancock, dan juga ada perampok yang tangannya putus akibat ditebas olehnya. Mereka tampak sedang membuat rencana balas dendam kepada Hancock. Sore harinya Mary datang ke tempat tinggal Hancock, dan Hancock pun bertanya kepada Mary soal siapa mereka berdua ini. Tapi Mary menjawab dengan tidak jujur. Hal ini membuat Hancock kesal dan bergegas menuju kota untuk memberitahu Ray bahwa Mary sama seperti dirinya. Mereka pun terlibat kejar-kejaran dan pertarungan dahsyat pun tak terelakkan lagi. Listen to me. I am sorry. I'm sorry. Selesai bertarung, Mary mencoba menjelaskan kepada Ray tentang siapa mereka sebenarnya. Dan terungkap sebuah fakta bahwa Hancock adalah suami Mary. Mereka dibuat berpasangan dan saling terikat. Okay, we're drawn to each other no matter how far I run. Malam harinya saat Hancock ingin menghilangkan rasa stresnya dengan membeli ciu, kasir toko tersebut nampak seperti ketakutan dan mencoba memberi kode kepada Hancock bahwa ia sedang dirampok. Saat ingin menolong kasir tersebut, Hancock terkena beberapa peluru di badannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Hancock tak mempan peluru, tapi entah kenapa kali ini ia bisa terluka. Setibanya di rumah sakit, Hancock masih terheran-heran dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Tak lama setelah ditangani oleh dokter, Hancock dihampiri oleh Mary dan menjelaskan semuanya tentang mereka berdua. Mary menjelaskan bahwa mereka dibuat berpasangan, tapi saat mereka dekat dengan pasangannya, mereka akan kehilangan kekuatannya. Hal ini bertujuan agar manusia super seperti mereka bisa menjalani hidupnya seperti manusia pada umumnya. Dan tiap kali mereka bersama, pasti ada saja sekelompok orang yang ingin Hancock mati. Mary juga menceritakan apa yang telah terjadi 80 tahun yang lalu. Saat mereka berdua tinggal di Miami, setelah menonton film berjudul Frankenstein, Hancock diserang sekelompok orang yang membuatnya mengalami pendarahan di bagian kepala. Dan di saat Mary tiba di rumah sakit, Hancock sudah tak mengenalinya lagi. Alasan Mary meninggalkan Hancock sendirian adalah agar Hancock tidak kehilangan kekuatan supernya. Tak diduga, kawanan napi yang ingin balas dendam kepada Hancock tiba-tiba datang menyerang. Akibatnya, Mary harus terkena beberapa tembakan di badannya. Melihat hal tersebut, Hancock langsung bangkit dan menghajar mereka.
Di saat berhasil mengalahkan beberapa orang tersebut, salah satu dari mereka berhasil menancapkan pisau di punggung Hancock dan menghajarnya. Saat ia terdesak, ia langsung mencengkeram burung puyuh orang tersebut dan melemparnya. Sementara itu, kondisi Mary juga bertambah parah dan kritis. Hancock yang sudah lemas pun dihampiri oleh perampok yang tangannya putus dan menembakinya beberapa kali. Saat hendak membunuhnya, Ray datang dan menyelamatkan Hancock. Tapi sayangnya kondisinya sudah dalam keadaan kritis, begitu pula dengan Mary. Di tengah keputusasaan, mukjizat pun datang di mana Hancock bangkit kembali dan segera pergi menjauh dari Mary agar kondisinya benar-benar pulih. Dan setelah mengambil ancang-ancang, dia langsung terbang ke arah bulan. Di saat yang bersamaan, Mary kembali sadar dari kritisnya dan luka di tubuhnya langsung sembuh seketika. 1 bulan kemudian, Ray yang sudah menerima Mary apa adanya pun terlihat sedang malam mingguan di sebuah festival. Tak lama kemudian, Ray ditelepon oleh Hancock yang berada di suatu tempat. Hancock menyuruhnya untuk melihat ke atas langit, dan betapa terkejutnya Ray saat melihat simbol All Heart terpampang di bulan. Hal ini ia lakukan sebagai tanda terima kasih karena Ray telah membantunya. Film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menilai seseorang dari luarnya saja, tapi nilai juga dari dalamnya. Memang semua orang mempunyai hati, tapi tak sedikit pula yang bisa menghargai. Jika ada salah kata dalam pembawaan cerita, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Support terus channel ini dengan cara subscribe, share, dan like. Jika ada saran dan kritik, mohon langsung ditulis saja di kolom komentar. Saya Ron yang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa.